Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembahasan fisika materi kali ini, yaitu tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, pada video kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana karakteristik perbedaan dari transversal dan longitudinal, termasuk sifat-sifat gelombang yang kita bisa tampilkan di sini. Contoh dari gerak dari gelombang transversal, di mana titik hijau ini adalah pulsanya, yang kita sebut pulsa, di mana transversal itu cirinya adalah arah rambatnya ya tegak lurus daripada arah getarnya. Ketika arah getarnya ke arah vertikal, ya dinyatakan dengan perpindahan dari pulsa ini nih yang titik hijau ini partikel gelombang yang berpindah ini, arah getarnya itu ke arah vertikal, ya propagation itu adalah arah rambatnya secara horizontal. Jadi kita simpulkan bahwa di sini ya bukti dari gelombang transversal yaitu ditunjukkan oleh percobaan Slinky ya, daripada arah rambat dan arah getarnya. Ketika melakukan percobaan menggetarkan ke kanan dan ke kiri, arah rambatnya menuju secara lurus ke depan. Ya, berarti kita simpulkan bahwa arah rambat dan arah getarnya memiliki hubungan tegak lurus. Ya, kita lihat di sini bahwa ada titik P. Titik P ini kalau kita katakan pulsa, kita bisa lihat bahwa propagation itu adalah ke arah kiri, berarti arah rambatnya ke arah kiri. Yang partikel P ini akan naik turun, di mana itu adalah getaran, arah getarnya. Ini ilustrasi ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari pada ombak laut, ya. Maaf. Oke. Pada ombak yang terjadi di laut, orang yang sedang survei, gitu ya, dia akan bergerak naik turun. Ketika dia ada di belakang ombak ini, dia bergerak ke bawah menuju puncak, menuju lembah. Itu katakan bahwa arah rambatnya itu dalam ketika di ombak laut atau pantai, orang yang surfernya itu dia bergerak turun. Nah, ketika dia bergerak arah rambatnya bergerak ke kiri, dia akan mengalami partikelnya itu akan bergerak naik dan turun. Ya, so pada ilustrasi di pantai tadi, seorang berselancar, ya, anggaplah dia adalah sebuah partikel, dia akan bergerak naik dan turun sesuai dari pergerakan atau displacement si pulsa ini, gitu ya. Nah, longitudinal untuk gelombang longitudinal, ya, partikelnya itu akan bergetar paralel, di mana paralel itu berarti searah dengan arah rambatnya, seperti yang ditunjukkan oleh Slinky ini. Jadi arah rambat dan arah getarnya akan memiliki arah yang sama, paralel. Jadi, ketika dia menggetarkannya lurus, kemudian merambatnya juga lurus. Longitudinal itu contoh aplikasi kehidupan sehari-hari kita bisa temui dalam gelombang bunyi atau mediumnya. Gelombang bunyi itu mediumnya adalah udara. Ketika kecepatan pada sebuah gelombang ini kita perhitungkan berdasarkan, ya, maksudnya mediumnya itu adalah udara yang mengalir melalui udara, ya.
Di sini kita perdengarkan sebuah suara ya yang dengan frekuensi tertentu ya, ada frekuensi yang diatur ya pada suara ini ya, kemudian ketika frekuensinya diperbesar akan didapatkan panjang gelombangnya mengecil ya dengan cepat rambat yang sama. Artinya si gelombang suara ini mengalir dengan mediumnya udara ya, dengan cepat rambat yang sama ya, frekuensinya diperbesar maka panjang gelombangnya akan kecil. Kita buktikan pada percobaan selingki. Nah, kita balik lagi kepada percobaan selingki. Pada contoh arah getar yang bertegak lurus pada arah rambatnya, ya di situ didapatkan hubungan antara cepat rambat dan frekuensi atau cepat rambat berbanding terbalik daripada panjang gelombang atau frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi ketika mediumnya ini berubah, kita ubah akan menyebabkan perubahan rambat, gitu ya. Buktinya dalam percobaan ini, gitu. Sama pada medium 1, kita lihat di sini pergerakannya. Ya. Pada medium 1 kita punya 2 puncak, ya, 2 lembah. Kemudian ketika di medium kedua terlihat lebih rapat. Nah, kerapatan itu ya, kerapatan itu untuk menunjukkan bahwa frekuensinya berarti lebih besar. Semakin lebar, ya, semakin lebar ini berarti panjang gelombangnya semakin besar. Ya, ketika panjang gelombangnya semakin kecil, kita katakan disinilah frekuensinya semakin besar. Ya, makanya dia lebih rapat di medium kedua. So, kita lihat kesimpulannya. Ketika pada detik atau periode ya, sampai periode 2 second, di sini kita dapatkan panjang gelombangnya. Ya, kita lihat dibandingkan dengan medium 2. Ya, jumlah puncaknya lebih banyak, itu artinya frekuensinya lebih besar. Oke, velocity sekarang kita bandingkan pada velocity-nya. Oke. Velocity-nya semakin kecil. Panjang gelombangnya di sini besar, tapi ketika di sini panjang gelombangnya semakin kecil, frekuensi tinggi akan menyebabkan kecepatan rambatnya berkurang. Oke, sekarang kita lihat lagi ketika panjang gelombangnya kita dapatkan ini. Panjang gelombang itu dari puncak ke puncak, dari puncak-puncak ya. Kamu sudah tahu dari modul sebelumnya. Bahwa panjang gelombang medium 1 dengan panjang medium kedua kita dapatkan yang mana yang lebih besar? Medium 1 lebih besar pastinya. Oke, kesimpulannya pada medium 1 frekuensinya kecepatan kali lambda, frekuensinya dikali lambda. Nah, ketika di medium kedua frekuensinya kecil, kecepatan rambatnya menjadi kecil, frekuensinya besar, tapi panjang gelombangnya mengecil. Oke, jadi kesimpulannya, bagaimana kita menghitung panjang gelombang ya pada sebuah jarak di antara puncak dan lembah, crest or trough. Jadi kita formulakan dulu bahwa di sini kita dapatkan periode itu adalah banyaknya waktu yang ditempuh untuk menempuh oleh gelombang dalam satu panjang gelombang, ya, satu panjang gelombangnya. Nah, ini adalah contohnya. Panjang gelombangnya adalah 6 meter. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, dari perumusan cepat rambat gelombang, kita juga dapat bahwa perumusan panjang gelombang dibagi periode, karena tadi kita dapat panjang